Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Galatia pasal 1, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayat 20 sampai 24, firman-Nya berkata demikian. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, lain dulu, lain sekarang. Sesungguhnya dan seharusnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang lain dulu, lain sekarang. Lain dulu kehidupan kita sebelum kita sadar, sebelum kita bertobat, dan setelah kita bertobat. Dan itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita adalah orang-orang yang lain dulu, lain sekarang. Tapi ada juga yang pujian berkata, aku masih seperti yang dulu. Harusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita harus berusaha belajar menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang yang dikategorikan lain dulu, lain sekarang. Seperti yang dialami oleh Paulus. Dalam ayat 23, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka. Dahulu Paulus sebelum berubah namanya akhirnya dari Saulus, bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, tetapi sekarang memberitakan iman. Seperti Paulus dulu penganiaya, tetapi sekarang tidak lagi seperti itu. Itu yang namanya lain dulu, lain sekarang. Dulu menganiaya jemaat, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Jadi kita belajar dari kehidupan Saulus ketika dia berubah menjadi Paulus, bagaimana perubahan hidup yang terjadi dalam hidupnya, yang tadinya seorang penjahat, yang tadinya seorang penganiaya, dan akhirnya menjadi seorang rasul. Adanya suatu pembaharuan hidup yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa kita harus menjadi orang yang harus lain dulu, lain sekarang? Kenapa harus ada pembaharuan dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus? Ada dua hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Kalau kita baca dalam ayat 22, tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Di sini kita melihat bagaimana esensi seorang pengikut Yesus yang sesungguhnya adalah orang-orang yang harus mengalami apa yang namanya perubahan, apa yang namanya pembaruan, apa yang namanya lain dulu, lain sekarang. Jadi tidak mungkin kita jadi pengikut Yesus tanpa ada pembaruan. Tidak mungkin kita bisa jadi pengikut Yesus yang sesungguhnya tanpa kita meninggalkan kehidupan-kehidupan kita yang lama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kita harus jadi pengikut-pengikut Kristus yang lain dulu, lain sekarang. Yang dulu penganiaya jemaat, yang dulu mungkin terlibat dalam berbagai jenis kejahatan, yang dahulu mungkin masa bodoh dengan Tuhan, yang dahulu mungkin hidup tidak baik, banyak berbuat kejahatan, tetapi sekarang mengalami suatu pembaharuan ataupun perubahan. Karena itulah esensi pengikut Kristus. Pengikut Kristus tanpa mengalami suatu pembaharuan, maka sesungguhnya itu bukan pengikut Kristus yang sejati
atau pengikut Kristus yang sesungguhnya. Jadi mari kita belajar untuk kita terus memperbaharui kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lain dulu, lain sekarang. Alasan kedua, dalam ayat 24, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Kenapa mereka memuliakan Allah? Karena mereka tahu Paulus seorang yang tadinya menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman. Yang lain dulu, lain sekarang. Jadi ketika kita menjadi orang yang lain dulu, lain sekarang, alasan yang kedua, karena itu memuliakan Allah. Mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tapi kalau kita dari yang menganiaya dan tetap menganiaya, kita dari penjahat tetap menjadi penjahat, maka itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tapi ketika kita mengalami pembaharuan, mengalami perubahan dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang lain dulu, lain sekarang, maka saya percaya orang lain yang mendengar itu, orang lain yang melihat itu akan memuliakan Allah, sehingga pembaruan ataupun perubahan hidup kita akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Karena itu mari kita terus belajar dan kita terus memperbaharui hidup kita supaya kita akan jadi seperti Paulus yang lain dulu, lain sekarang, yang akhirnya meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama, meninggalkan cara-cara hidup yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah, yang mempermalukan Tuhan, tapi akhirnya memperbaharui hidup, sehingga akhirnya Allah dimuliakan, mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ini yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami lain dulu, lain sekarang. Tolong kami supaya kami menjadi orang yang memperbaharui hidup kami. Karena itu esensi sebagai pengikut Kristus. Karena itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.